Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti materi MPLS ya. Ketemu lagi sama Miss Ida ya. Untuk saat ini Miss akan memberikan materi MPLS-nya mengenai tentang tata krama ya. Ini sangat penting sekali ya. Jadi tolong diperhatikan. Didengarkan penjelasan Miss dan perhatikan materinya ya. Oke, kita mulai. Kita start ya. Yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian tata krama. Tata krama ini ada dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adat, aturan, norma, peraturan. Krama sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi tata krama adalah adat sopan santun ya. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari, jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Ya, jadi ini sangat penting sekali ya, sudah menjadi bagian dari kita pergaulan sehari-hari, harus menggunakan dengan tata krama ya. Oke, selanjutnya tujuan tata krama. Ya, ini sangat penting untuk kalian pahami ya tujuannya. Yaitu langsung, tujuan tata krama, tujuannya apa? Nah, di sini agar dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya. Jadi tujuannya ini kita harus dapat bersikap berperilaku sesuai dengan norma ya, aturan yang berlaku. Nah, dalam lingkungan sekolah bagaimana gitu ya? Bagaimana dengan tata krama di lingkungan sekolah? Jadi kalian ini harus paham ya, tata krama dalam lingkungan sekolah. Tujuannya ya. Tata krama di lingkungan sekolah bertujuan ada dua di situ. Satu, agar peserta didik dapat memiliki sikap dan perilaku yang menumbuhkan rasa kedisiplinan. Jadi tujuannya itu untuk peserta ini memiliki rasa sikap dan perilaku yang menumbuhkan rasa kedisiplinan. Jadi kalau kita sudah punya sopan santun yang sudah melekat dalam diri kita, ini akan menumbuhkan rasa kedisiplinan dalam lingkungan sekolah gitu ya. Nah, yang kedua yaitu agar terciptanya keharmonisan dan kerukunan antar warga negara ya. Otomatis itu tujuannya ya, ketika kita sudah mampu rasa disiplin gitu ya, sopan santun, menghargai ya, menghormati, itu akan terbentuk ya suasana yang harmonis dan rukun. Nah, itu tujuan dari tata krama. Selanjutnya yaitu macam-macam tata krama di lingkungan sekolah. Ya, terbagi ada 4 macam-macam tata krama di lingkungan sekolah, yaitu A, B, C, dan D. Yang A, tata krama berbicara. B, tata krama bergaul. C, tata krama berpenampilan. D, tata krama menggunakan fasilitas umum di sekolah. Yang bagian A, tata krama berbicara. Ini meliputi ada 5 ya, yaitu berbicara sopan, tidak menyela pembicaraan ya, jaga perkataan, tidak menyinggung perasaan, menggunakan bahasa baik dan benar, perhatikan lawan bicara. Jadi untuk yang pertama, berbicara yang sopan. Berbicara sopan ini berarti kalian harus menggunakan bahasa baik dan benar ya, dan tidak menyinggung atau tidak menggunakan bahasa yang kasar ya, kotor, itu tidak boleh. Menggunakannya yang sopan, baik dan benar dalam bahasa Indonesia ya, untuk membudayakan bahasa kita. Lalu yang kedua tadi, tidak menyela pembicaraan. Ya, maksudnya ini ketika ada yang berbicara, kalian tidak boleh memotong ya, tidak boleh memotong pembicaraan seseorang, itu tidak baik ya, atau menyela. Menyela itu adalah memotong pembicaraan. Lalu yang ketiga, jaga perkataan. Nah, jadi kalau kita bicaranya sopan, itu otomatis akan menjaga perkataan ya, tidak menyinggung perasaan orang. Jadi dengan salah satu menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, itu tidak akan menyinggung perasaan orang ya, akan menjaga perkataan kita.
Yang keempat, menggunakan bahasa baik dan benar. Nah, ini tadi sudah sama ya dengan nomor satu. Kalau kita bicara dengan sopan, pasti salah satunya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu memperhatikan lawan bicara. Nah, ketika kalian berbicara ya atau ngobrol ya, nah perhatikan lawan bicaranya. Jangan kalau diajak berbicara kalian melakukan hal-hal yang lain. Diajak berbicara kalian malah sambil melihat handphone atau melakukan yang lain, itu tidak baik. Jadi kalau diajak berbicara itu harus perhatikan lawan bicaranya ya. Jadi menghargai orang, yang menghormati orang, itu maksudnya. Nah, kata berbicara itu juga terbagi ada dua di sini ya. Ini jelaskan kata berbicara dibagi menjadi dua, yaitu yang satu, tata krama berbicara kepada guru dan staf. Nah, ini ada dua ya yang harus kalian perhatikan ya ketika berbicara kepada guru dan staf. Nah, yang pertama adalah tata krama tatap muka. Ini kalau bertemu ya, tatap muka. Kalau kita sudah aktif belajar akan tatap muka. Nah, ini diawali dengan ucapkan salam. Nah, ketika kita bertemu sama guru ya atau staf pegawai sekolah, nah ini kalian ucapkan salam. Assalamualaikum Bu, atau selamat pagi Bu ya, selamat siang, atau permisi Bu. Nah, itu ucapkan salam ya, baik sangat dianjurkan. Lalu yang kedua, setelah ucapkan salam, bicaranya sopan. Nah, bicaranya sopan ya tadi salah satunya menggunakan bahasa baik dan benar ya, tidak bahasa kasar. Lalu yang ketiga ini menyampaikan maksud dan tujuan. Nah, setelah itu kalian ungkapkan tujuannya apa, mau menyampaikan apa ya, silakan disampaikan ya. Nah, setelah sudah disampaikan, sudah paham, nah jangan lupa ucapkan terima kasih ya, itu untuk tata krama tatap muka. Lalu yang kedua adalah tata krama daring atau online ya. Nah, dalam pandemi ini kita sering menggunakan handphone ya, atau aplikasi online-nya adalah WhatsApp misalkan ya. Nah, sering belajar menggunakan handphone. Nah, ini harus diperhatikan ya ketika kita berkomunikasi melalui online atau daring menggunakan handphone. Nah, kalian harus perhatikan tata kramanya. Yang pertama adalah perhatikan waktu. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai kalian tidak memperhatikan waktu ini ya, mengabari atau berkomunikasi ya, menghubungi guru kalian atau staf pegawai kantor tidak diperhatikan waktunya. Tengah malam kalian masih ngechat gurunya. Nah, ini tidak baik sekali ya. Nah, jadi harus perhatikan waktu ya, jangan malam-malam ya, waktunya istirahat itu. Nah, yang kedua adalah jangan lupa ucapkan salam juga ya. Jangan langsung aja ngomong. Nah, kalau untuk menghubungi guru ya atau orang yang lebih tua ya, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum Bu, selamat malam, selamat pagi gitu ya, atau selamat siang. Kalau malam ini ya batas waktu jam 7 masih boleh lah gitu ya, tapi selebih dari itu jangan, hindari gitu ya. Setelah ucapkan salam, kalian ucapkan kata maaf yang nomor 3 ya, ucaplah kata maaf. Nah, misalnya maaf Ibu mengganggu waktunya gitu, ada yang mau saya tanyakan gitu ya, itu penting sekali ya setelah ucapkan salam. Atau kalian ada salah ya dalam komunikasi di handphone gitu ya, itu langsung minta maaf, katakan kata maaf, itu sangat dianjurkan, baik ya, apalagi kepada orang yang lebih tua ya. Nah, setelah itu kalian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, tidak menggunakan bahasa gaul. Nah, ini sangat penting sekali ketika kalian menelpon WA ya, Mas Ibu mengechat lewat WA ya. Ini gunakan bahasa yang baik dan benar, dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa gaul. Kalian menulisnya dengan singkatan-singkatan yang tidak baik gitu ya.
lalu dengan bentuk-bentuk huruf yang tidak baik gitu ya. Contoh misalkan A jadi angka 4, itu tidak baik ya dalam penulisannya. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia baik dan benar ya, jangan menggunakan bahasa gaul. Lalu yang berikutnya, sampaikan identitas diri. Nah ya, saya dari kelas 7B misalkan ya, saya Rini dari kelas 7B, misalkan seperti itu. Lalu sampaikan maksud dan tujuannya ya, sampaikan dengan bahasa yang baik. Nah setelah itu sudah selesai, ucapkan terima kasih dan salam penutup. Nah ini tata krama dalam bentuk chat atau online ya. Berikutnya yang nomor 2, nah ini tata krama berbicara dengan teman ya. Hal yang harus diperhatikan bertata krama baik secara tatap muka ataupun secara daring, diantaranya 1. Gunakan bahasa yang baik. 2. Tidak memanggil nama panggilan selain namanya ya. Nah 3. Tidak berbicara kotor. Jadi yang harus kalian pahami ini juga berbicara dengan teman walaupun seumuran gitu ya. Ini juga harus tetap diperhatikan ya, apalagi kepada orang yang lebih tua. Jadi berbicara tata krama berbicara ini kepada orang yang lebih tua, kepada seumuran dan adik ini atau umurnya di bawah kalian, ini sangat penting untuk menggunakan yang baik gitu ya. Nomor 1, gunakan bahasa yang baik. Jadi mau pada orang lebih tua atau sama teman dengan yang lebih muda, ini dianjurkannya dengan bahasa yang baik yang benar ya. Lalu nomor 2 ini tidak memanggil panggilan selain namanya. Misalkan kalian memanggil nama teman kamu dengan panggilan orang tuanya, itu tidak boleh, itu dosa sekali ya, tidak boleh ya. Ataupun dengan nama bikinan ya, nama misalkan Muhammad Ilham jadi prank ya, ini tidak baik juga ya. Bagusnya menggunakan nama kalian masing-masing ya, sendiri ya. Lalu yang nomor 3, tidak berbicara kotor. Ini sangat penting sekali, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh berbicara kasar ya, menyinggung perasaan orang, itu hindari ya. Itu untuk tata krama bicara dengan teman. Tidak hanya teman, ke orang lebih tua pun boleh. Selanjutnya tata krama bergaul. Hal penting yang harus diperhatikan dalam bergaul adalah sebagai berikut. 1. Ucapkan salam saat bertemu, udah jelas tadi ya. Lalu 2. Berbicara sopan. 3. Tidak menentang guru secara emosional. Nah ini, jika kalian ada salah lalu ditegur gurunya ya, kalian ini tidak boleh menentang gurunya apalagi secara emosional ya, melawan, itu tidak boleh. Orang tua, guru itu adalah orang tua di sekolah ya, sama halnya dengan kepada orang tua kalian ya. Itu tidak boleh menentang guru ataupun orang tua, itu sangat dosa ya, tidak baik. Nanti tidak akan dapat berkahnya ya. Lalu yang keempat, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Ini sangat penting sekali ya. Kita harus menghormati, menghargai sesama manusia, baik kepada orang yang lebih tua ataupun kepada orang yang lebih muda ya, atau sesama. Ini sangat dianjurkan ya, harus saling menghormati, menghargai. Lalu nomor 5, tidak ada bullying ya. Ini sangat tidak baik ya kalau terjadi, ini tidak boleh. Bullying ini harus dihindari ya, tidak boleh ada bullying terutama di sekolah kita ya. Dosa juga membuli orang ya, tidak baik. Nomor 6, tidak bermusuhan ya, jelas sekali ya. Kita hindari sesuatu yang bermusuhan, itu kita hindari, itu tidak baik, dosa juga ya. Ada pepatah, lebih baik mempunyai 1000 teman daripada mempunyai 1 musuh ya. Kita tidak akan tenang hidup kita kalau kita tidak musuh, walaupun hanya 1 ya. Jadi tolong itu diingat ya.
berhubunganlah yang baik ya, berkawan yang baik ya dengan sesama manusia. Lalu nomor 7, saling tolong menolong. Nah, ini sangat amat dianjurkan ya, saling tolong menolong ya. Selain dapat pahala ya, kita akan hidup rukun, nyaman ya. Budayakan saling tolong menolong. Lalu nomor 8, tidak berburuk sangka terhadap sesama. Ini penting sekali ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya negative thinking itu tidak boleh ya, berburuk sangka itu tidak boleh ya. Kalau dalam agama kita itu seuzon, itu tidak boleh. Jadi kita harus berbaik sangka kepada sesama. Jadi kita hidup akan rukun, nyaman ya. Itu untuk tata krama bergaul. Berikutnya tata krama berpenampilan ya. Ini berhubungan dengan pakaian ya. Ini sangat penting. Ada ketentuan pakaian seragam sekolah menengah pertama oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Ini sudah dibuatkan ya aturannya. Ini standarnya. Nah, di sini untuk pakaiannya, untuk seragam ini ada 2 ketentuan, ada yang menggunakan celana dan rok pendek, ada yang menggunakan celana dan rok panjang ya. Untuk di sekolah kita menggunakannya celana dan rok panjang, baik perempuannya baik untuk siswi yang menggunakan jilbab ataupun tidak menggunakan jilbab harus menggunakan rok panjang untuk di sekolah kita. Nah, ini saya akan jelaskan peraturannya ya dalam berpenampilan. Nah, dalam seragam putih biru ini harus dilengkapi dengan atribut-atributnya ya. Atributnya ini ada bagian sebelah kanan ya. Ini ada ditentukan menggunakan nama sekolah ya. Kalau biasa kita tahu ya, sebut ini adalah lokasi ya, disebutnya lokasi. Lalu ada di sini name tag ya atau papan nama ya. Badge nama peserta didik ya. Nah, di sini diletakkannya di sini di sebelah kanan. Lalu ada sebelah kirinya nih di atas saku ya. Saku baju. Nah, di sini ada menggunakan badge merah putih, yaitu bendera merah putih ya, lambang bendera merah putih sebagai kecanggihan kita sebagai warga negara Indonesia ya. Ini letaknya di atas saku. Lalu di sini ada label di saku ini menggunakan OSIS ya, lambang OSIS. Nah, biasanya di sini ditambahkan di sebelah kiri ya, biasanya di sekolah kita ini ada sebutnya logo ya, logo sekolah SMP Negeri 2 Jognaga, itu diletakkannya di sebelah kiri ya. Lalu harus menggunakan dasi ya, ketika menggunakan seragam putih biru ini harus menggunakan dasi. Lalu ikat pinggang ya, ikat pinggangnya lebarnya 3 cm ya. Lalu kalau ini untuk ketentuan yang celana pendek dan rok pendek ya, kalau di kita itu menggunakannya celana panjang ya untuk laki-laki. Nah, celana panjang ini harus diperhatikan nih, lingkar kakinya ini harus minimal 44 cm. Jadi tidak boleh dikecilin ya, lebih kurang daripada 44 cm tidak boleh, atau biasa disebut dengan celana pensil, itu tidak boleh ya, tidak boleh dikecilin. Nah, untuk perempuannya menggunakan rok celana panjang rok panjang ya, sampai mata kaki, baik yang menggunakan jilbab ataupun tidak menggunakan jilbab. Nah, untuk selanjutnya menggunakan kaos kaki polos ya berwarna putih. Ini harus minimal 10 cm di atas mata kaki ya. Ini baik perempuan ataupun laki ya. Dan juga ketentuan sepatunya harus berwarna hitam ya. Di sekolah kita itu warna hitam dan warna hitam putih gitu ya. Warna hitam putih, tetap di atasnya harus berwarna hitam. Nah, setelah itu topi ya, atributnya topi. Nah, ini topi wajib digunakan apalagi sedang upacara ya. Ini adalah kelengkapan seragam ya.
berpenampilan. Oke. Selain itu juga harus ada yang diperhatikan ini ya, hal-hal lain. Nah, kita lihat di sini hal lain yang harus diperhatikan. Ada 5 poin. Satu, berpakaian seragam sesuai dengan jadwal ya. Maksudnya disebutkan seragam sesuai dengan jadwal ini, jika seragam putih biru ini Senin dan Selasa, ya berarti harus gunakan di hari Senin dan Selasa. Jika Rabu dan Kamis harus menggunakan batik, ya berarti harus menggunakan batik ya. Jadi harus seragamnya harus sesuai dengan jadwal. Lalu yang kedua, pakaian tidak ketat ya, tidak boleh ketat. Dan juga pakaian ini harus dimasukkan. Nah, ya, pakaian ini harus dimasukkan ke dalam rok atau celana. Nah, ya, dan tidak boleh ketat. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan perhiasan atau berdandan secara berlebihan. Jelas sekali ini ya, tidak boleh menggunakan perhiasan itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi baiknya tidak boleh menggunakan perhiasan dan juga dandan berlebihan tidak boleh. Lalu yang keempat, tidak boleh membawa kosmetik atau alat kecantikan lainnya. Ini jelas sekali, berdandan saja tidak boleh, apalagi membawa kosmetik atau make up ya, tidak boleh ya. Kalau misalkan alat kosmetiknya itu salah satunya adalah deodoran, misalkan deodoran untuk menghilangkan bau badan, itu silakan boleh pakai, tapi digunakannya di rumah, tidak boleh dibawa ke sekolah ya. Atau menggunakan pelembab ya, pelembab itu boleh ya, tapi digunakannya dari rumah bukan di sekolah dan tidak boleh dibawa. Nah, berikutnya yaitu saat menggunakan baju bebas tidak boleh memakai kaos oblong, celana pendek dan bersendal. Ini jelas sekali ya. Jadi ketika kamu ada perlu ke sekolah di luar jam belajar, nah itu menggunakan baju bebasnya itu harus sopan ya, bebas tapi sopan. Jadi tidak boleh pakai kaos oblong, pakai kemeja biar rapih ya. Dan celana pendek itu tidak boleh. Menggunakanlah celana panjang dan tidak bersendal. Oke, itu untuk tata krama berpenampilan. Berikutnya adalah tata krama menggunakan fasilitas umum di sekolah ya. Nah, tata krama di sekolah ini sangat penting sekali ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Sudah jelas ini, biasakan kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan dan mencemar lingkungan sekolah ya. Lalu menjaga kebersihan sekolah, ya ini sangat amat harus wajib dilaksanakan. Contohnya melaksanakan piket sekolah ya, piket kelas maksud ibu, ya berarti kalian harus laksanakan itu menjaga kebersihan sekolah ya. Lalu merawat fasilitas sekolah, jelas sekali ini. Contohnya kalian menggunakan fasilitas perpustakaan misalkan ya, rawatlah fasilitas sekolahnya ya. Perpustakaan yang meja bukunya dirawat gitu ya. Lalu misal kalian menggunakan toilet umum ya, toilet maksudnya toilet sekolah gitu ya, toilet laki-laki dan toilet perempuan, ini harus dirawat fasilitas sekolahnya juga ya, toilet ini terutama untuk perempuan ya, jangan membuang pembalut gitu ya ke dalam WC gitu ya, itu sangat merusak dan hanya salah ya, juga bisa membuat kerusakan, itu tidak boleh ya. Dan membuang sampahnya harus buang ke tempat-tempat sampah yang sudah disiapkan gitu ya. Begitu juga untuk laki-laki ya. Dan siramlah setelah kalian menggunakan itu harus disiram dengan bersih ya, jangan main tinggal atau menyiramnya tidak bersih. Itu untuk merawat fasilitas toilet. Lalu mengembalikan barang yang dipinjam pada tempatnya ya. Ketika kalian meminjam buku ya kembalikan, minjam alat-alat di sekolah kembalikan ya. Oke, itu tata krama fasilitas sekolah. Oke, itu saja ya, berarti sudah selesai materi yang sudah Miss berikan ya. Tetap Miss ingatkan, jaga kesehatan ya, terutama pada saat pandemi ini. Jangan lupa
5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas ya, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi ke sekolah atau keluar dari rumah ya. Itu aja, terima kasih kalian sudah menyimak ya. Miss harap kalian paham dengan tata krama ini dan digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.